Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Belukan, Pajang, Kota Solo. Belukan RT 4 RW 4 Kelurahan Pajang, Solo. Kali ini Liberty akan menyusuri jalan menuju ke makam Ki Ageng Beluk. Kenapa Ki Ageng Beluk dan siapakah Ki Ageng Beluk itu? Sepertinya cukup disayangkan. Keberadaan Ki Ageng Beluk ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi, yang berkaitan dengan keberadaan dinasti Mataram Islam, yang akhirnya ada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, juga ada Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesemuanya itu tidak terlepas dari keberadaan Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk adalah pada saat itu, pada zaman abad ke-15 atau pemerintahan Sultan Pajang, Kesultanan Pajang dengan Sultan Hadiwijaya Maskarepit atau Joko Tingkir, keberadaan beliau Ki Ageng Beluk ini memiliki peranan yang cukup tinggi di samping dari Ki Ageng Henis. Kalau Ki Ageng Henis sendiri merupakan ulama besar di zaman Keraton Kasultanan Pajang. Sedangkan Ki Ageng Beluk ini beliau adalah tokoh bedinda dari agama Hindu yang ada di sekitar wilayah Kasultanan Pajang. Bahkan dengan adanya Ki Ageng Beluk ini, sekarang adanya dan berdirinya Masjid Laweyan yang dulu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis. Bermula keberadaan dari Masjid Laweyan atau Masjid Ki Ageng Henis tersebut adalah peranan besar dari beliau Ki Ageng Beluk. Adalah Ki Ageng Beluk, bedinda umat agama Hindu yang pada waktu itu sekitar abad 15 silam beliau sudah memiliki semacam padepokan, tempat syiar agama beliau, tempat syiar agama Hindu. Ini kebetulan Liberty sudah berada di cungkup makam dari beliau Ki Ageng Beluk yang sepertinya sepi dari peziarah. Pintu masuk ke cungkup makam Ki Ageng Beluk. Pintu masuk ke pusara lisannya masih utuh, kayu jatinya masih rapi sekali. Ini bagian dari serambi makam dari Ki Ageng Beluk. Ini cungkup makam dari Ki Ageng Beluk. Sementara tidak jauh sebelah timur dari cungkup makam ini, sekitar 25 meter, ada makam Ki Ageng Henis. Juga ada masjid yang dulunya dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis atau sekarang menjadi Masjid Laweyan. Masjid Laweyan sendiri itu dahulunya merupakan pura milik dari Ki Ageng Beluk. Setelah adanya semacam pembicaraan khusus antara Ki Ageng Henis dan Ki Ageng Beluk, yang pada saat itu Ki Ageng Beluk masih menganut ajaran agama Hindu, begitu sering bertemu dengan beliau Ki Ageng Henis, sang ulama besar dari Keraton Kasultanan Pajang, akhirnya sepakat beliau Ki Ageng Beluk meyakini apa yang telah disampaikan oleh Ki Ageng Henis tentang ajaran agama, yaitu ajaran agama Islam. Pada saat itulah beliau Ki Ageng Beluk ini langsung menyatakan diri dan masuk memeluk agama Islam yang disampaikan oleh Ki Ageng Henis. Begitu mereka keduanya langsung bersahabat, bahkan bersaudara sesama muslim, karena Ki Ageng Beluk sudah memeluk ke agama Islam, sehingga di antara Ki Ageng Beluk dan
Ki Ageng Henis merupakan saudara sesama Muslim. Nah, akhirnya dengan tulus ikhlas pura atau padepokan yang pada saat itu dipakai oleh Ki Ageng Beluk untuk syiar agama Hindunya langsung diserahkan, diberikan kepada beliau Ki Ageng Henis untuk dipakai semacam sarana rumah ibadah. Akhirnya oleh beliau Ki Ageng Henis dipakailah pura tersebut menjadi rumah ibadah yang pada saat itu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis. Seiring perkembangan zaman oleh Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, akhirnya nama Masjid Ki Ageng Henis tersebut digantikan menjadi Masjid Laweyan. Pasalnya keberadaan Masjid Laweyan ini ada di perbatasan antara Kampung Laweyan dan Kampung Pajang. Kampung Pajang sendiri merupakan area berdirinya Kasultanan Pajang. Sehingga setelah banyak perkembangan dilakukan oleh beliau Sinuwun Pakubono X akan Masjid Ki Ageng Henis menjadi Masjid Laweyan, sekarang pastinya maju pesat sekali syiar agama Islamnya, khususnya yang ada di Kampung Pajang dan Kampung Laweyan. Bukankah di sini keberadaan beliau Ki Ageng Beluk ini cukup memiliki peranan besar terhadap keberadaan dinasti Mataram Islam, apalagi keberadaan dari Masjid Laweyan yang sekarang ini, yang pada tahun 1546 oleh Ki Ageng Beluk, pura tersebut langsung diserahkan kepada Ki Ageng Henis untuk dipakai rumah ibadah seperti sekarang ini. Cukup disayangkan, selama ini banyak sejarah yang menceritakan tentang kebesaran dari Ki Ageng Henis, namun tidak demikian menyebut-nyebut nama Ki Ageng Beluk. Untuk kali ini Liberty akan mengedepankan, akan mengangkat nama besar beliau Ki Ageng Beluk yang cukup memiliki nilai besar, andil besar terhadap sejarah dinasti Mataram Islam. Bahkan Masjid Laweyan yang dulunya merupakan pura milik Ki Ageng Beluk ini lebih tua dari masjid yang dibangun oleh beliau Panembahan Senopati yang sempat membangun masjid di Kota Gede sekitar tahun 1600-an. Kalau Masjid Laweyan sendiri tahunnya 1546, sehingga jauh lebih tua Masjid Laweyan daripada masjid yang ada di Kota Gede. Sedangkan Masjid Kota Gede sendiri merupakan masjid tertua di Kota Yogyakarta, sehingga keberadaan Masjid Laweyan merupakan masjid yang lebih tua dari Solo dan Yogyakarta. Hanya saja cukup disayangkan, pasalnya keberadaan dari Ki Ageng Beluk ini, makamnya ada bersama dengan pemakaman umum, sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa beliau ini adalah pengukir sejarah dinasti Mataram Islam. Bahkan akan kebaikan dari Ki Ageng Beluk ini, semua area, bukan hanya Masjid Laweyan saja, semua area yang berada di Masjid Laweyan dan sekitarnya, bahkan yang kini dipakai oleh pemakaman Ki Ageng Henis beserta keluarganya, yang di situ ada Nyai Ageng Pandanaran dan Nyai Ageng Pati serta kerabat-kerabat dinasti Mataram Islam yang ada di dalam, semua itu tanah yang dulunya milik dari Ki Ageng Beluk yang sudah dipasrahkan, sudah diserahkan secara ikhlas oleh Ki Ageng Beluk kepada beliau Ki Ageng Henis. Saking baik hatinya, saking tulus ikhlasnya, beliau Ki Ageng Beluk tidak berkenan untuk dimakamkan di area tanah bekas miliknya. Bahkan beliau sampai kepada Ki Ageng Henis, beliau beramanah
jika nantinya beliau wafat cukup dikuburkan, cukup dimakamkan di luar dari area tanah miliknya yang sudah dipasrahkan kepada beliau Ki Ageng Henis. Sekali lagi, betapa besarnya jasa seorang Ki Ageng Beluk yang makamnya tidak jauh dari makam Ki Ageng Henis ini, hanya sekitar 25 meter. Namun keberadaan dari Ki Ageng Beluk ini sepertinya nilai historis, nilai sejarahnya tidak begitu sering disorot. Sehingga kali ini Liberty menonjolkan akan jasa besar Ki Ageng Beluk yang dahulunya sebagai pemilik dari pura yang dipakai untuk peribadatan serta padepokan agama Hindu, yang kini menjadi Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo dan Yogyakarta itu dulu dari milik Ki Ageng Beluk yang diserahkan kepada Ki Ageng Henis untuk dakwah Islamnya. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah sepinya peziarah kepada semacam tempat pemakaman dari Ki Ageng Beluk ini yang ada di Kalurahan Pajang yang berbatasan dengan Kalurahan Laweyan. Kalurahan Laweyan bersemayam Ki Ageng Henis, Kalurahan Pajang bersemayam Ki Ageng Beluk. Keduanya bersahabat sekaligus bersaudara sesama muslim. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun.